secara kami tidak terima. Iya kan? Sapu istrinya sudah hugel dan siapa? Sapu istri ini dia tidur dan siapa kau bisa mengandung? Begitu. Terus Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, karena Yusuf dia tidak terima, maka malaikat Tuhan datang sendiri kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena anak yang dikandung oleh Maryam itu adalah Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sampai di situ. Dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan namakan dia Yesus. Yaitu Roh Kudus, dia pun nama Yesus. Sampai di situ. Supaya tong jangan gagal paham. Jadi jangan tong bertanya-tanya Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu. Coba Ibu Sela berdiri. Yang berdiri siapa? Ibu Sela. Manusianya itu Ibu Sela. Firman itu telah menjadi manusia. Manusianya itu Yesus. Di dalam Ibu Sela ada apa? Ada roh yang memberikan hidup Ibu Sela. Roh. Tanpa roh mati Ibu Sela. Roh itu siapa? Roh Kudus yang ada di dalam itu. Pribadinya Yesus itu dia di dalam menghidupkan tubuhnya Yesus itu. Firman yang menghidupkan firman itu adalah roh. Di dalam, coba Ibu Sela bilang apa? Kesya. Coba bilang Kesya. Yang keluar apa? Perkataan itu apa? Firman. Dan firman itu telah menjadi contoh. Yesus menjadi manusia. Dan Yesus itu yang pribadinya Ibu Sela itu. Berarti di dalam pribadinya Ibu Sela itu ada berapa yang ada di dalam? Ada apa? Ada 3. Tubuh, jiwa, dan itu satunya Ibu Sela. Duduk. Berarti Bapa, Roh Kudus, Anak itu adalah satu pribadi, yaitu Yesus. Haleluya. Sepaham tuh. Semacam bukan paham. Tidak mengerti. Tapi baku melawan, aduh haleluya. Tapi serta baru firman ditanya begitu. Makanya kebanyakan pertanyaan ini yang menjadi orang Kristen mati kutu. Iya, mana sih? Jadi di sini kita tahu kebenaran firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia itu siapa? Menjadi Yesus. Dan dia tinggal di tengah-tengah manusia, dan dia datang kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak dia. Pemiliknya siapa? Bangsa Israel. Yang punya Tuhan bangsa Israel, bukan Tuhan. Karena bangsa Israel menolak Yesus, makanya Torah ini hanya kasih karunia. Bersyukur kalau kita memiliki kasih karunia. Makanya kalau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, kita jaga sepenuhnya. Jangan sampai kasih karunia ini ditarik kembali oleh Tuhan. Makanya kalau kita sudah diberikan kasih karunia, marilah kita jaga kasih karunia daripada Tuhan itu. Amin. Bahwa kita hidup sampai saat hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Amin. Bukan karena kita. Bukan kuat daya kita. Makanya itu yang perlu orang pahami dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya berulang-ulang kali berkata, tidak ada yang kita banggakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bangga kalau hari ini
Tuhan masih pelihara kita. Itu satu anugerah yang luar biasa. Coba ayat 10. Ayat 10 dari apa? Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Coba ayat 10. Puji Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 10. Dia telah ada di dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Dan dunia ini dijadikan oleh dia sendiri. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tapi dunia tidak mengenal. Dia yang menciptakan dunia dan seisinya. Tetapi yang ada di dunia ini tidak mengenal dia dan menolak dia. Dia secipta kutong tolak pada dia. Sombong amat manusia. Masa orang ini cari dari mana? Dia sudah bentuk orang. Kok habis itu orang tolak yang sudah membentuk orang. Banyak orang yang menolak. Coba seterusnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya sendiri tidak menerimanya. Tidak menerima dia. Sekarang banyak yang menolak Yesus. Tidak mau menerima Yesus. Padahal Yesus adalah jalan satu-satunya. Jalan keselamatan menuju ke surga.